Bapak Ibu, inilah posisi atau tempat ibadah GPDI yang ada di Desa Panglima Linting, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Rumah yang sekaligus tempat tinggal hamba Tuhan atau gembala. Kalau semua umat Tuhan datang atau jemaat datang, ya mungkin tempatnya orang kursinya udah nggak cukup ya. Ini udah sampai di gang pun dibuat kursi. Jadi inilah posisi ruang sekolah minggu ya. Shalom rekan-rekan terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu bersama dengan kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, program Living for Christ Indonesia berada untuk membantu para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kita dapat mendengarkan kesaksian mereka, kita bisa mendengarkan visi dan misi dan pekerjaan karya Roh Kudus yang Tuhan lakukan di tengah-tengah hambanya. Dan puji nama Tuhan, sudah bergabung bersama dengan kita hambanya yang diurapi oleh Tuhan, Bapak Pendeta Beston Silaban dari GPDI Desa Panglima Linting, Kabupaten Gayo Luas dari Aceh. Puji Tuhan. Shalom Pak Pendeta Beston Silaban. Luar biasa ini. Ini kalau saya dengar dari Kabupaten Gayo, ini berarti ada kopi Gayo banyak di sana ya Pak ya? Sangat. Kapan Ibu datang? Iya. Kopinya enak Pak. Puji Tuhan, luar biasa. Kali ini kita sudah bersama dengan pendeta yang luar biasa, Bapak Beston. Sesuai dengan namanya adalah Beston ya. Orang yang sering berdoa. Nah, hidupnya di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Beston ya Pak ya. Iya. Ya, baik, kita rindu mendengarkan setiap kesaksian, setiap visi dan misinya di dalam pelayanan Tuhan, karena kita percaya bahwa ketika kita mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, karya Allah yang begitu luar biasa, kita merasa dibangun, kita merasa dikuatkan iman kita semua. Nah, puji nama Tuhan, saya penasaran ini pelayanan Bapak Pendeta Beston yang ada di GPDI Desa Panglima Linting ya Pak ya. Iya, betul Bu. Iya. Ada enaknya ini. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah, puji Tuhan. Iya, boleh nih Pak Pendeta diceritakan juga ke kita. Iya. Iya, boleh diceritakan ke kita awalnya Tuhan memanggil Bapak Pendeta untuk pelayanan di GPDI Desa Panglima Linting ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, waduh, luar biasa kalau memang diceritakan dari awal ya. Saya ringkas saja ya Bu ya. Ya memang ya, siap. Ini suatu kota sebenarnya, kota kabupaten yang belum ada gereja. Kami belum di gereja ya Bu ya. Cuma ya rumah lah dijadikan gereja sekarang yang kita pakai. Jadi 2002 ya, tahun 2002, tahun yang 2000 ya, 20 tahun yang lalu, ketika itu kita doakan Gayo supaya ada orang yang mau pergi ke sana. Jadi kita tunggu beberapa bulan, nggak ada orang yang mau pergi. Jadi suatu saat saya bilang, saya lah pergi ke sana. Padahal saya belum pernah menginjakkan Gayo ya, ke tanah Gayo, belum. Saya waktu itu saya belum ada gambaran apa-apa pun tentang kota itu. Tapi saya hanya berdoa ya, waktu itu saya doa puasa kurang lebih 40 hari lah. Saya doa, tapi dalam doa itu udah Tuhan tunjukkan ya beberapa hal yang saya harus temui, yang saya harus melihat bahwa memang itu suatu karya Tuhan yang luar biasa.
Jadi waktu dalam doa, bahkan lewat mimpi saya berdoa, ada ibadah di loteng ya, di loteng rumah. Lalu waktu itu saya berdoa, bertanya, Tuhan ini rumah di mana? Ya, rumah di mana? Saya belum pernah lihat rumah ini. Ya, tapi waktu saya eh, berdoa lagi, ada lagi rumah lagi, ibadah lagi di loteng yang berbeda. Ya kan, saya tanya juga, Tuhan ini rumah di mana? Ya, sampai ketiga kali saya mimpi lagi, saya naik mobil warna putih, gitu dia, Bu. Jadi warna putih. Saya bertanya, ini mobil kemana? Gitu. Jadi pas waktu itu saya nggak lagi menunggu lama-lama. Saya bilang sama teman-teman, saya harus pergi besok ke Gayo, ya ke Belangkajeren namanya, ibu kotanya ya, ke Belangkajeren. Jadi waktu teman-teman bilang kita nggak ada uang, tapi saya bilang ya saya harus pergi. Ada nggak ada uang, saya harus pergi. Jadi waktu itu saya memang sama sekali nggak punya duit, ya. Tapi waktu itu ada seorang anak gadis, dia salamkan saya amplop, Bu. Dan amplopnya waktu itu 50.000 isinya. Jadi waktu itu ongkos ke Belangkajeren itu 18.000 dulu ya, tahun 2002 dari kota Cane itu. Jadi dari Aceh Tenggara. Ditambah lagi ada teman-teman akhirnya kasih ada uang 300.000 untuk nginap di hotel ya, untuk memantau aja. Tetapi itu panggilan itu sudah kuat. Dan waktu itu saya nggak pulang lagi ke Aceh Tenggara. Ya, saya jumpai semua masyarakat yang pernah ada Kristen lah, karena mereka takut ya dengar pendeta aja kenalan, takut mereka. Wah, ini nggak bisa kita nanti berusaha di sini kalau udah ada pendeta, kan kayak gitu dia, Bu. Ya, tapi kita berdoa. Beberapa minggu saya jumpai anak-anak, saya kumpulkan anak-anak, saya ajak mereka belajar ya, belajar sekuler waktu itu ya. Ada yang SD sampai kelas 1 sampai kelas 6 SD ya, saya ajarin semua. Jadi minggunya saya bilang, oke, kita hari Minggu kita ibadah. Ya, jadi saya layani anak-anak dulu. Ya, selama 2 tahun saya bina anak-anak selama 2 tahun. Ya, waktu itu puji Tuhan adalah beberapa anak-anak yang sudah setia gitu dia, Bu, anak-anak sekolah minggu. Jadi waktu itu rumah orang, waktu kami ibadah di rumah itu, Bu, waktu saya bimbing anak-anak itu, saya berdoa, Tuhan ingatkan. Waktu itu kita lagi di loteng, ya, di loteng. Lalu Tuhan bilang ini, inilah rumah pertama itu, yang di dalam doamu itu. Ya, saya ingat doa saya ingat mimpi saya. Kok persis betul semua. Jadi ya saya abaikanlah ini ya, mungkin yang ya kebetulan satu. Tapi waktu itu kita yang punya rumah itu takut lagi, sering dilakukan di situ di ibadah kan anak-anak. Ya enggak, mereka nak lah, jangan di rumahku terus, pindah aja. Kan gitu dia. Udah pindah di loteng lagi, di loteng rumah lagi. Lalu di situ lagi peneguhan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Inilah rumah yang kedua itu. Nah, di situ saya yakin ya, memang ini suatu kehendak Tuhan. Ya, saya memang betul-betul waktu itu seperti anak panah lah yang dilepaskan. Nggak ada donatur, Bu. Melangkah dengan apa yang ada. Jadi saya kadang narik becak dulu ya, narik becak untuk bisa menghidupi diri saya ya, narik becak. Jadi waktu di mobil pun saya naik mobil itu udah diingatkan, memang saya naik mobil warna putih terus naik ke gunung. Karena Tuhan bilang memang inilah mobil itu yang mimpi itu.
begitu dia. Ini mau Oh, begitu. luar biasa ya Pak. Dari tahun 2002 Tuhan sudah Iya. kasih visi itu ya kepada Bapak Pendeta ya. Wow, Iya. 20 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun yang Luar lalu. biasa Iya. ya, Tuhan sudah kasih visi itu untuk melayani Iya. Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kepercayaan untuk bisa mengajar anak-anak sekolah ya, anak SD Iya. waktu itu. Anak SD ya. Anak SD. Sempat menjadi guru atau bagaimana? Tidak, saya hanya di rumah. Mengajarkan Privat. firman Tuhan gitu ya. Iya, privat aja sekalian apa yang saya tahu, yang saya ingat pelajaran dulu. Luar biasa. Itu kita udah mulai ibadah anak-anak. Jadi orang tua udah mulai mau ibadah, ya kan? Nah, sejak orang tua ibadah mau, itu warga, pemerintah setempat udah melarang kami beribadah waktu itu. Ya, jadi waktu itu memang rata-rata orang yang Kristen ya, saya katakan belum percaya sih, orang Kristen aja saya bilang, karena kalau mereka orang percaya pasti mereka kuat kan, mereka masih dikuasai ketakutan gitu dia. Waktu itu tekanan yang pertama itu kita di ultimatum, kita nggak bisa ibadah memang. Itu kan kita di samping masjid, kita nyewa rumahnya. Hanya itu rumah satu-satunya yang dimiliki orang Kristen waktu itu. Hanya itu satu-satunya. Nah kalau sekarang Pak, kalau sekarang udah berapa jemaatnya? Kita sekarang kurang lebih ada 40 keluarga. Udah hampir semua punya. Luar biasa, 40 kakak ya. Wow, iya, luar biasa. Hampir semua punya rumah semua sekarang. Iya. Sekarang juga Bapak Pendeta sudah berkeluarga ya, sudah sama-sama melayani keluarga. Iya. Wow. Ada itu 7 tahun kami Bu, itu nggak bisa ibadah ngumpul di rumah. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Jadi kami ibadah itu pindah-pindah tempat di bawah pohon pinus. Wow. Ya kalau satu saat nanti datanglah ke Gayo kan, lihat itu kota kami itu memang dikelilingi pinus semua. Oh, begitu. Jadi selama 7 tahun ibadahnya berpindah-pindah di bawah pohon pinus. Iya. Wow. Luar biasa ya perjuangannya ya. Iya, tidak satu tempat. Bahkan kita udah 2 kali di tempat yang sama. Mau ketiga kali itu tempat udah dibikin kayu lah, ditembangin lah di situ supaya nggak bisa lagi. Cari lagi. Kadang di sweeping, saya antar anak dengan istri. Kadang Bu, saya berpikir kan gini dia. Orang sering bilang COVID bawa krisis, tapi bagi saya itu bawa berkah. Itu masalahnya. Di situ semua jalan itu memang yang apa yang saya nggak pikirkan Tuhan sediakan. Jadi kadang saya bilang gini, ya krisis ini ya membawa memang pemurnian, bahwa membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang berdaulat atas segalanya kan. Tuh. Amin, puji Tuhan ya. Iya, jujur Bu, saya nggak akan pernah kasih proposal, saya nggak pernah Bu. Luar biasa. Saya memiliki Tuhan, saya gini dia Bu, dalam hati saya melayani Tuhan. Saya memiliki Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi di mana saya pergi berarti semua sudah Tuhan sediakan di sana. Amin. Pak, adakah kerinduan yang terbesar yang Tuhan taruh di hati Bapak Pendeta saat ini? Kami kan sekarang ada satu tempat lahan yang sudah dibeli kan. Tempatnya begitu indah di atas bukit. Walaupun dia mungkin seperti pondok-pondok ya, kita ada tempat berdoa. Karena memang visi saya tempat untuk berdoa, karena nama saya juga mungkin. Bapak saya dulu kasih nama Beston itu memang supaya saya berdoa. Itu kerinduan kami, memang udah lahan itu udah dipersiapkan dia. Amin, haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Beston Silaban. Terima kasih Bapak Pendeta Beston. Oke, Ibu. Terima kasih luar biasa, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta dan jemaat, bahkan keluarga. Haleluya.
Puji nama Haleluya. Tuhan, rekan-rekan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari Bapak Pendeta Deston Silaban. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang rindu untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan Pendeta Deston Silaban, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi hambanya dan dapat mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu akan memberkati. Demikianlah bincang-bincang kami pada saat ini, dan kita percaya bahwa kita selalu maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya.